Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita coba perkuliahan secara online menggunakan SIM unisola.ac.id ya. Amin akan mempresentasikan materi metode titik tetap. Yang pertama adalah metode titik tetap. Ada metode yang lain, ada metode neutron rapson, ada metode sechan ya. Nah, prosedurnya. Nah, kalau Anda punya buku ya, metode numerik, silahkan buka halaman berapa ini? 77 ya, 77. Silahkan nanti dibaca secara detail. Nah, Pak Amin akan menjelaskan secara singkat saja karena supaya efektif. Nah, intinya adalah kita harus menguasai prosedur ya. Prosedur langkah-langkahnya untuk mendapatkan akar hampirannya. Yang pertama adalah kita tentu mempunyai suatu fungsi fx ya. Fx fungsi ini fungsi tak linier ya. Fx sama dengan 0. Nah, fx sama dengan 0 ini kita ubah menjadi bentuk x sama dengan gx. Berarti x-nya kita keluarkan di sisi yang lain. Nah, nanti bentuk x sama dengan gx itu bisa banyak ya. Bisa banyak. Nah, tergantung nanti mana yang konvergen, mana yang divergen. Nah, sehingga bentuk x sama dengan gx ini akan menjadi prosedur iterasi x untuk x plus 1 sama dengan g x ke r. Oh, ini r plus 1 bukan x plus 1 ya. Maaf, ada salah sedikit ini r plus 1. Nah, setelah kita membentuk fx menjadi bentuk x sama dengan gx, terus kita cukup tambahkan notasi iterasi ya, xr plus 1 sama dengan g untuk xr. Kemudian kita menebak nilai awal. Nilai awal adalah nilai-nilai angka yang ada pada sumbu x, entah 0, entah 1, entah 2, entah negatif 1, entah negatif 2. Nah, dari nilai x0 awal kita tentu akan mendapatkan nilai-nilai selanjutnya, yaitu dengan menghitung nilai x1, x2, x3 dan seterusnya yang mudah-mudahan konvergen. Ya. Konvergen maksudnya apa? Nilainya semakin jelas kelihatan, dia mengarah kemana. Kalau divergen biasanya nilainya semakin besar ya. Kalau konvergen nilainya semakin jelas mengerucut. Misalkan kok ini 0,3 sekian menuju 0,3 terus kok 0,3 sekian semakin mengerucut. Nah, itu berarti konvergen. Nah, kapan suatu iterasi perhitungan berulang-ulang itu akan berhenti? Ketika ya galat mutlaknya kurang dari epsilon. Ya. Epsilon berapa? Ya, yang kita tentukan atau sesuai dengan soal. Atau menggunakan galat relatif. Ini galat relatif. Kalau ini galat mutlak, ya, nilai x sesudah kurangi x sebelum. Ya, ini keliru lagi nih. Ini bukan x plus 1. Ini r. Ini juga r. Ini juga r. Ini. Pak, gambarnya kok nggak kelihatan? Kenapa? Nah, iterasi berhenti apabila nilai galat mutlaknya kurang dari epsilon atau galat relatifnya kurang dari delta ya. Delta sama epsilon hampir sama, nilai kecil yang ditentukan, nilai kesalahan. Itu ya. Oke. Nah, ini kriteria konvergensi. Konvergensi itu kriteria bagaimana kita melihat persamaan itu, persamaannya menuju nilai konvergensi atau tidak. Ya.
kriteria konvergensinya gimana jika G aksen? Berarti tadi kan kita sudah membentuk fx ya, fungsi fx dibentuk menjadi x sama dengan gx. Nah, kemudian turunan pertama ya pada interval AB ya, itu nilainya antara negatif dan negatif 1 dan 1 ya, itu maka akan dapat nilai tunggal ya, atau iterasinya akan konvergen menuju akar. Ya, ya ini sebagai interpretasi, sebagai gambaran ya, bagaimana metode iterasi titik tetap itu bekerja. Lihat ini, ada suatu fungsi fx sama dengan e pangkat negatif x min x ya. Nah, itu grafik fungsinya pada kasihnya bagaimana sih? Perhatikan. Misalkan kita punya fungsi fx sama dengan e pangkat negatif x min x ya. Nah, setelah kita gambarkan, entah menggunakan alat, entah menggunakan secara manual, ternyata dia memotong sumbu x di sini. Ya, ini namanya akarnya. Nah, kalau menggunakan metode iterasi tetap, fx ini harus kita ubah menjadi x sama dengan gx. Artinya ada dua fungsi ya, fungsi y sama dengan x ya, y sama dengan x, ini fungsi pertama, y sama dengan x itu kan fungsi garis lurus yang melalui titik asal, titik pusat 0,0 dengan gradien 1 ya, gradien 1. Kemudian ada fungsi yang lain adalah y yang kedua sama dengan e pangkat negatif x ya. Nah, jadi yang harusnya titik potongnya dengan sumbu x ini kok eco ya. Halo. Halo. Suaranya balik ya. Cek. Oke. Ya, halo Pak. Halo Pak. Ya. Oke, Pak Amin presentasi lanjutkan ya. Sementara mikrofonnya dimatikan dulu biar Pak Amin enggak suaranya enggak mantul. Oke. Nah, di sini yang tadinya fx itu memotong pada sumbu x ya, dengan membagi fungsi fx menjadi dua, yaitu x dengan gx ya, dibagi dua, x dengan gx, berarti caranya kan ini keluarkan toh ya, menjadi fungsinya x sama dengan e pangkat negatif x. Nah, x yang pertama menjadi fungsi persamaan garis lurus ya, y sama dengan x. Yang kedua adalah fungsi e pangkat negatif x. Nah, ternyata kalau kita gambarkan dan kita sejajarkan ya, sebenarnya sama. Kalau fungsi yang pertama dia memotong di sumbu x ya. Nah, kalau yang kedua dia memotong di garis y sama dengan x. Tapi posisinya sama ya. Posisinya sama. Jadi ini maksudnya metode iterasi titik tetap ya. Akarnya tidak merubah ya, posisi akarnya tidak berubah meskipun fungsinya sudah dipecah. Nah, contohnya nih, fx sama dengan x min e pangkat x sama dengan 0 diubah menjadi x sama dengan e pangkat x, atau
Di sini Gx sama dengan E pangkat X. Nah, yang kedua Fx sama dengan X kuadrat min 2X plus 3 sama dengan 0. Ubah menjadi misalkan X sama dengan X kuadrat plus 3 semuanya dibagi 2. Atau Gx sama dengan menjadi Gx sama dengan X kuadrat plus 3 semuanya dibagi 2. Gx inilah yang menjadi dasar iterasi pada metode literasi sederhana ini ya. Jadi metode literasi yang paling sederhana ya titik tetap itu. Nah, arahnya gimana toh? Lihat sekarang. Yang akan kita inginkan adalah iterasinya konvergen seperti ini ya. Jadi gini, diawali dari x0 yaitu X dimasuk dapat X selanjutnya ya. X selanjutnya ya adalah X. Nah, dapat X1 nah ini. Nah, X1 dimasukkan ke fungsi dapat X2 di sini. X2 masukkan ke fungsi dapat X3 seterusnya. Nah, kayak obat nyamuk gitu kan, menuju satu titik. Ini namanya konvergen. Tapi berbeda dengan divergen. Kalau kita nanti menggunakan iterasi kok akar yang kita dapatkan selalu bertambah, itu namanya divergen. Nah, contoh divergen begini. Kalau ada fungsi fx dipecah menjadi 2, x dan gx. Ya, kita ambil nilai tebakan awal adalah x0-nya di sini. Nah, x0-nya kita masukkan ke gx. Ya toh? X dapat nilai y. Nah, di sini toh. Nah, di sini, nah x-nya. Kemudian masukkan lagi ke fungsinya ke sini. Oh, ternyata semakin melebar. Nah, itu ya. Sehingga nilainya semakin besar. Sebagai contoh, ini namanya konvergenitas iterasi titik tetap. Contoh konvergen, namanya konvergen kalau nilai turunannya antara 0 dan 1 setelah dimasukkan nilai tebakan awal ya. Misalkan di sini kita mulai sini. Nah, masukkan ke fx ya. Nah, kemudian karena dapat y toh, y adalah x ya sini. Nah, masukkan ke fx adalah y adalah x. Nah, terus ini namanya konvergen menuju perpotongan yang kita inginkan. Ini juga sama. Ini bawahnya ya, bawahnya. Nah, konvergen kalau turunannya negatif 1 sampai 0. Jadi antara negatif 1 sampai 1 lah, itu konvergen. Jadi mulai dari sini fx adalah x masukkan ke fx adalah x, masukkan terus. Nah, nanti akan mendapatkan nilai akar yang semakin jelas. Berbeda dengan ini tadi. Nah, semakin lebar semakin besar nilainya. Sebagai contoh, ini carilah akar persamaan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Nah, dengan menggunakan iterasi titik tetap, epsilon yang diinginkan adalah 0,000001. Penyelesaiannya, karena iterasi tetap kita harus mengubahnya fx menjadi x sama dengan gx dipecah menjadi 2. Nah, berarti banyak kemungkinan ya, banyak kemungkinan. Bagi contoh, yang pertama adalah x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0 diubah menjadi x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Berarti x sama dengan akar dari 2x plus 3. Sehingga dalam hal ini gx sama dengan akar dari 2x plus 3. Sehingga prosedur lelahnya, rumus lelah iterasinya xr plus 1 sama dengan akar dari 2x r plus 3. Misalkan ambil terkaan atau tebakan awal di x 0 sama dengan 4. Nah, dari sini kita pakai Excel ya, pakai Excel 4 mulai dari 4
kita masukkan ke fungsi gx ya, fungsi gx. Nah, dapat nilai 3,31666 dan seterusnya. Nah, nilai ini lebar galatnya ya xr plus 1 min xr, berarti yang bawah kurang yang atas ya. Kemudian x1 ini dimasukkan ke x, dapat x2. x2 dimasukkan ke gx, dapat x3, seterusnya ya, sampai kelihatan. Kalau konvergen kelihatan, kalau divergen kelihatan. Kalau konvergen ini konvergen ya, nilainya semakin jelas 3,33 menuju ke 3. Nah, lebarnya juga jelas, semakin mendekati 0. Ini konvergen. Nah, berbeda dengan divergen ya. Kalau yang tadi kan sama ya, fungsinya x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Kalau tadi kan x kuadrat keluarkan sehingga x sama dengan akar ya. Kalau ini yang 2x yang kita keluarkan, min 2x sama dengan min x kuadrat plus 3. Nah, ya toh, sehingga x sama dengan x kuadrat min 3 per 2. Nah, sehingga fungsi iterasi tetapnya xr plus 1 sama dengan xr kuadrat min 3 bagi 2. Tebakan awalnya 4. 4 masukkan ke sini. Nah, dapat 6,50 seterusnya. Nah, sehingga lebarnya 2,5. 6,5 masukkan ke xr plus 1. Nah, 19. Ternyata angkanya semakin besar nih, hingga tidak muat. Nah, semakin besar, lebarnya juga semakin besar. Itu berarti iterasinya mengarah pada divergen, sehingga akar solusi hampirannya tidak ketemu karena divergen, bias. Nah, ini juga lihat, Anda lihat, hitung akar fx sama dengan f pangkat x min 5x kuadrat dengan epsilon sekian. Nah, kita ubah ya, salah satunya contoh misalkan min 5x kuadrat sama dengan e pangkat x kuadrat sama dengan min e pangkat x per 5, x sama dengan akar dari e pangkat x per 5. Nah, errornya sekian. Nah, tebakan awalnya 2 misalkan. 2 masukkan ke sini, hasilnya 1, 1 masukkan ke sini 0,8, terus 0,6, terus hasilnya. Nah, sampai iterasi 16, dan ternyata epsilon yang dibutuhkan hanya sampai 0,0001. Berarti akan berhenti kalau sampai kurang dari ini. Anda lihat lebarnya. Pada iterasi ke-10, saja sudah 0,00003 gitu. Iterasi ke-11 0,1. Nah, berhentinya di mana berarti? Ya, kurang dari ini. Di mana itu? Ya, kemungkinan berarti kalau kita kalau di sini kan masih lebih besar ya dari epsilon. Kalau di iterasi ke-12 lebarnya sudah kecil dari epsilon, sehingga pada iterasi ke-12 bisa kita katakan berhenti di situ, sehingga akarnya adalah 0,60526862884 seperti itu. Jadi itu adalah metode iterasi titik tetap. Nah, sebagai contoh ini 1 min x plus 0,3 sin x ya, dengan sin x sama dengan 0. Nah, soal ini ada yang keliru ini. Ini ya, kita taruh di ini harusnya ya. Nih ada latihan soal, carilah akar persamaan fungsi berikut dengan metode titik tetap. Nah, salah satu soalnya adalah ini 1 min x plus 0,3 sin x sama dengan 0 dengan x 0 sama dengan 1. Tebakan awalnya 1 ya. Nah, nomor 2 0,5 cos x min x sampai 4. Nah, bagaimana kita mengerjakannya? Baik, silahkan Anda buka Excel-nya
ya, Excelnya. Excelnya ya. Jadi soalnya adalah ini ya. Kita copy bisa enggak ya? Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa. Oke. Begini aja. Karena kita hanya membutuhkan sedikit ya. Oke. Sehingga fungsi ini ya, nomor 1 misalkan fungsi 1 min x plus 0,3 sin x sama dengan 0 dengan x 0 sama dengan 1 misalkan diubah menjadi beberapa bentuk ya. Salah satunya ini x sama dengan 1 plus 0,3 sin x, sehingga bentuk iterasi tetapnya untuk gx nya xr plus 1 sama dengan 1 plus 0,3 sin xr. Nah, sehingga kalau kita menggunakan XL kita bisa memformat XL-nya tiap kolomnya seperti ini. Kolom pertama R untuk iterasinya, kolom kedua X R ya toh. Kolom ketiga adalah lebarnya ya, lebarnya. Misalnya ke 0, tebakan awal adalah 1 ya. Nah, iterasi pertama akan mendapatkan 1 dimasukkan ke 1 plus 0,3 sin XR. Berarti sama dengan 1 plus 0,3 bintang sin dari siapa? Ini, tekan sel B2. Kita enter 1 koma. Nah, di sini yang pertama tidak punya lebar, di sini lebarnya berarti absolut bawah ya, kurangi atasnya. Nah, lebarnya sekian. Nah, iterasi selanjutnya ya, kita dragging dulu. Nah, iterasi selanjutnya ini dipakai untuk dimasukkan ke ini fungsi 1 plus 0,3 sin sebenarnya kita tinggal tarik saja yang sini. Nah, lebarnya kita tarik saja. Nah, kelihatan lebarnya kan? Nah, biar kelihatan kita ubah stylenya. Stylenya number ini kan? Nah, kelihatan. Nah, oke. Nilai epsilon yang kita inginkan adalah berapa tadi? 0,000001, nolnya 41. Nah, sekarang di mana yang lebih besar? Kalau di iterasi keempat lebarnya masih 0,0002, berarti belum berhenti. Di sini nolnya sudah 4 tapi 2. Di sini nolnya sudah 5. Nah, kemudian 1. Oh, berarti bisa dikatakan pada iterasi ke 4. Nah, iterasi ke 6 dia berhenti. Nah, jadi di sini nilai akar hampirannya berapa? 1,288091 ya. Itu akar hampiran. Kita bisa ngecek kalau pakai apa? Pakai ini ya. Ini pakai GeoGebra-nya nih. Lihat. Ini pakai GeoGebra-nya.
Ini Pamin sudah buat fungsinya tadi. Ya, tinggal ketik saja di GeoGebra. Oke. Nah, fx. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya, fx 1 sama dengan 1 min x plus 0,3 sin x. Ini grafiknya. Nah, yang biru. Nah, kalau kita pecahkan jadi 2 toh. X sama 1 plus 0,3 sin x. Nah, x-nya, nah ini ya, garis lurus yang melalui titik 0,0 dengan gradien 1 ya. Gradiennya pasti 1. Ya. Nah, gradiennya pasti 1. Nah, kemudian fungsi ini 1 plus 0,3 sin x yang ini. Nah, yang apa ini? Warna ungu. Ya. Nah, kita titik potongnya biar Anda tahu titik potongnya x dengan 1 plus 0,3 kan di sini. Gitu kan? Nah, berapa itu? 1,29,129. Ini kan x sama dengan y. Sama toh? X-nya 1,29, y-nya juga 1,29. Sama dengan titik potong grafik fx-nya nih, 1 min x plus 0,3 sin x dengan sumbu x ya. Dengan sumbu x biar Anda tahu. Di B 1,29. Ini kan hampir mirip gitu kan? 1,288. Karena ini berapa angka bina itu di belakang koma? 6 angka bina di belakang koma itu kan? Nah, kalau ini 2 angka bina saja. Jadi masih apa? Dibulatkan ya, pembulatan sama. Nah, itu. Jadi antara A dan B itu ada kesamaan. Gini toh? Sama. Harusnya kita mencari ini cuma menggunakan metode iterasi tetap. Nah, kita di sini. Nah, jadi begitu. Ya. Begitu. Memudahkan iterasi tetap. Nah, itu menggunakan Excel. Jadi apa sih, kenapa kita harus menggunakan Excel? Supaya kita tahu pergerakannya ya. Kita akan tahu pergerakannya. 1, sekian, 1, sekian, divergen ya. Coba kita ganti nilai tebakan awalnya. Ya. Tebakan awalnya 0 misalkan. Benar enggak? Nah, 0 masih konvergen. Ya, negatif 1 masih konvergen. Negatif 5 masih konvergen. Gitu kan? Maksudnya masih konvergen gimana Pak? Maksudnya masih konvergen, lihat angka-angkanya ini semakin mengerucut kemana? Makin tetap toh, lebarnya juga semakin mendekati 0. Itu konvergen. Gitu ya. Berbeda yang tadi Pak Amin sampaikan toh? Iya Pak. Yang mana ya? Yang ini divergen. Coba lihat. Angka awalnya 4, kemudian jadi 6, 19, 191 terus semakin besar. Ya, itu divergen. Lebarnya Menjauhi juga 0 ya Pak. iya. Lebarnya juga menjauhi 0. Harusnya lebarnya mendekati 0. Ya, kurang dari epsilon. Jadi ini kan sudah kurang dari epsilon. Ya toh? Epsilon tadi kan berapa? 0,0000 berapa tadi? Soalnya. Nolnya 4 apa 5 itu? Nah, ini ya 0,0-nya ini. Ini kan sudah ya. Nolnya 4. Ya, kalau nolnya 4 bisa dikatakan ya di sini ya. Bisa dikatakan ini juga pada iterasi 4 sudah berhenti. Ya toh, ini sudah kurang dari 0,00001. Ya, tinggal epsilonnya yang ditentukan berapa. Semakin kecil ya nanti iterasinya semakin banyak. Ya, 0,0001 aja kita nggak bisa ngukur kok. Makanya hampiran sedekat mungkin, tapi tidak mungkin 0 persis, hanya 0,00001 gitu. Gitu ya.
Sampai sini ada yang kurang paham? Coba sekarang kamu bisa coba nomor 2. Nomor 2. Kalau di mana ini? Di sini bisa enggak kalian mempresentasikan salah satu, memperlihatkan pekerjaan kalian? X, R apa XS? XS. XTTR. Ya XR boleh, enggak apa-apa, itu kan masalah penulisan aja. Yang penting Anda paham. Ya. Sampingnya lebar gitu aja. Sampingnya tulis lebar. Nah, besarin tuh. Yang bawah kanan itu loh, plus. Nah, 200 tuh. Nggak bisa. masa enggak bisa? Nggak bisa. Sesuai dengan amal perbuatan berarti. Jadi pol. Ya. Kita sesuai orangnya. Anda Excelnya lagi puasa. Excelnya lagi puasa. Excelnya lagi puasa. Full ini puasa, enggak puasa beduk soalnya Excelnya. Imadu puasanya beduk ya, ngantuk. Mawar puasa ini beduk ya. Oke, XR-nya misalkan ini tebakan ya. Awal tebakannya berapa? 1 lah misalkan. Apa 1? 0 boleh. 1. 1 boleh, kan kita nebak aja. Nah, terus 1 sama dengan 0,05 ya Pak. 0,5. berapa soalnya? 0,5 cos X berarti 0,5 Nah, bintang cos kurung buka nih. sel itu Terus tutup, enter. Oke, sekarang coba R-nya dibuat 2, 3 seterusnya sampai banyak. Tuh yang itu XR-nya apa diulangi dulu sebentar tuh. Nah itu. ini Berapa 0,5 tuh? sama dengan 0,5 Bintang cos bintang B2. cos B2. B2 U. berapa B2? Nah, cos itu satu. Nah, cos satu. Antar. Oke, lu sih bener ya? Salah nih. Ya salah sih lu. Nah, buat yang lebarnya ini gimana, Pak? Lebarnya berarti di yang R0 enggak ada, kosong. Oh iya, Ya, Iya, R1 iya. toh. Sama dengan 51. absolut absolut ABS kurung buka. yang buka. Ya, X1 kurang X0 itu. Ini Iya toh, bawah kurangi atas. Nah, kurangi atas. Nah, tarik aja. Kurangi di situ. Ora lah. Kurangi. ini kok E-nya ini gimana, Pak? Ya itu selnya dilebarkan dulu, kolomnya dilebarkan. Terus pakai itu tool menu number itu loh. Yang 0 tanda panah itu. Coba Ini diklik ya. Nah, itu kan sudah rapi. Nah, sekarang toleransi yang diinginkan berapa? Misalkan 10 pangkat negatif 5. 0 berarti berapa? 10 pangkat negatif 5. 5 tuh. 0,00005 kali. 5 kali. Berarti di mana? Sekarang iterasinya berarti di mana? Baiknya di 0,5. sini. Oke.
Tapi ini yang bawah nol gitu, Pak. Di mana? Ya ditambahi, jangan sampai Ya udah kok itu. itu nan. Tambahi lagi. Nah, tambahi lagi, diklik lagi. Nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Yang penting supaya kita lihat ini banyaknya nol di belakang koma. Ya, sama angka terakhir. Ya, angka bina terakhir. Lagi, tambah lagi. Nah, udah cukup. Nah, sekarang pada iterasi keberapa berhentinya? Kalau epsilonnya 10 pangkat negatif 5. Kalau pangkat negatif 5 itu berhentinya di 7 ini, Pak. Mana? 7. Nah, itu di 7. Iya. Benar enggak itu kurang dari 0,00001? Oh, satu kapirut. Benar enggak? Nomor lebih ya. Samping. Lebih. Iya. Nah, Berarti berarti ambil bawahnya lagi. bawahnya lagi. Si lebih. Oh, Lebih bawahnya lagi. 9. Nah, harus sampai kurang dari epsilon. Kalau sudah kurang dari epsilon, berarti iterasi terakhirnya itu adalah pada iterasi keberapa? Madu, iterasi keberapa? 9. 9. sekarang yang Berapa nilainya ini? iya. 0,00000. Ah, itu 4. 4 itu ya. 4199. Itu. Coba sekarang kita analisa. Dugaan awalnya diubah ya, biar kamu tahu diubah. X 0-nya, dugaan awalnya diubah dengan angka 0, angka 2, angka 3. Nanti otomatis berubah sendiri. Betul enggak? Oh, enter. Nah, Iya. sama ya, berarti masih sama. Coba diubah angka, jangan terlalu dekat, misalkan 5 entah 10. Kalau 5 itu jadi ke Di iterasi berapa? Masih sama. Nah, tapi nanti perbedaannya di banyaknya iterasi ya. Banyaknya iterasi. Jadi kalau kita semakin jauh dari titik konvergennya ya semakin banyak iterasinya. Jadi tebakan itu ya namanya nebak ya, bisa beruntung bisa enggak. Ya, itu sudah bisa semua ya. Sudah ada gambaran. Ya, sampun Pak. Oke. Itu kalau GX-nya bisa jadikan 1. Kalau GX-nya bisa jadikan banyak. Ya. Coba tampilkan slide-nya, Imadu. Nah, coba kamu coba pikir nomor 3 coba. Nomor 3 itu ya X pangkat 3 plus X min 0,5. Kira-kira bentuk GX-nya ada berapa banyak itu? Ada berapa banyak? Ada banyak ya? Enggak. Betulnya Iya, ada. Jadikan X sama dengan, kan banyak itu. Berapa aja? Gue kayak Pak. Siapa? Jika sama dengan itu.
Coba nomor 3 Imadu kerjakan. Pangkat pakainya yang mana, Pak? Pangkat, kok ada pangkat, ngapain pangkat? Ini kan X pang. Nah itu X jadinya pakai oret-oretan aja. Nanti Excel untuk perhitungan iterasinya aja. Nah oret-oretan di kertas toh. Nah, ini berubah menjadi apa? X pangkat 3 plus X min 0,5. Ini jadikan beberapa bentuk X sama dengan Jadi sini kok kanca kok kirim ini. Hah? Ya jangan kok tak. Lalu tidak kirim apa kita? Kirim berapa kontir apa? Aku kirim mereka aku kirim. Oh. Ini tolong para. Tolongnya setengah. Ya udah aku nih sebelah ngene nolongi ya dikirim lah. Dokumen. Banget itu dia, Bang. Wah, saya untuk urusan ngomong cewek tah. Oh, yuk pelan deh. Siapa yang mati lampu ini? Gimana Imadu? Coba Excelnya diperlihatkan. Belum, Pak. Halo Akbar Mutoha Gufron. R. Coba. Sinyalnya hilang. Yang Listriknya untuk kuliah mati. layar semuanya hilang. Enggak, Pak. Paketannya meripit. Oh ya. Smartphone kalau udah 1 giga hilang biasanya, Pak, kalau di laptop. Gimana sama dengan ayo pakai itu toh, kok 1 pangkat, pakai selnya aja langsung, sel yang isinya 1 diklik itu loh. Nggak tahu, Pak. Hah? Ini loh sel depannya. Kamu GX-nya berapa? Pak Amin tanya, GX-nya rumusnya apa GX-nya? Kan X asal fx-nya kan X pangkat 3 plus X min 0,5. Ya toh?
Oke. Sekarang coba perhatikan PPT-nya Pak Amin ya. Oke, kita akan mengerjakan nomor 2. 0,5 cos x min x sama dengan 0. Epsilonnya 0,00001 ya, dengan satu angka bena. Nah, bahwa iterasi titik tetap itu Anda harus mengubah bentuk ya. Fx sama dengan 0 tadi berapa, x pangkat 3 berapa, itu menjadi bentuk x sama dengan gx. Dikeluarkan x-nya, x sama dengan ya, x sama dengan. Nah, sekarang coba ya. Soal nomor ini Pak Amin copy. Nah, ini kan fx gitu kan. Coba. Oh, ini sudah ya. Nomor 3 ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Lihat PPT-nya Pak Amin ya. Iya, Pak. Nah, ini jadi x sama dengan, coba kira-kira kamu pengen x sama dengan kayak apa? X sama dengan 0,5 0,5 min x pangkat 3. min x. Gini, Min x pangkat 3 gini. 3. Iya, Iya, betul. Ini boleh, enggak apa-apa ya. Atau ada lagi enggak? Ada lagi enggak untuk x sama dengan selain itu? Bisa bentuk ini enggak? Ini menjadi Oh, bisa, Pak. 0,5 min x. 0,5 min x. Bisa enggak? Bisa. Bisa. Atau ayo. Ini diubah bentuk ini kan bisa toh? Yang faktor. Iya. Oh, Iya, Pak. nah 0,5. dari sini ketemu berapa x sama dengan, ayo, Hmm, 0,5 kok ke sini 0,5 terus bawahnya berapa? per x kuadrat plus 1. X kuadrat plus 1. Nah, jadi ada berapa bentuk ini? Ya. 3. Iya, 3. Ada 1 Satu, 1 ya toh, 2. Nah, 3. Ada 3 bentuk toh. Nah, tinggal kamu mengecek yang mana bentuk ini yang konvergen gitu aja. Ya, kamu bisa coba satu-satu atau dengan tadi syarat kekonvergenan. Apa itu? Turunannya ya. Ini loh. Turunannya antara 0 dan 1 enggak.
antara min 1 dan 0 enggak. Tapi kalau lebih dari itu, ya lebih dari 1 atau kurang dari min 1 itu akan divergen. Nah, itu jadi itu ya PR ya. Ya, sudah tak berikan kemungkinan 3 kemungkinan. Coba cek 3 kemungkinan ini. Dugaan awalnya silakan terserah nilainya berapa ya. Nanti jawabannya difoto, nanti di-upload di itu ya, di SIM. Diupload di learning, Pak. Hah? Di e-learning, Pak. Iya, di-upload di e-learning ya. Paling lambat minggu depan. Ya, paham enggak ini? Insyaallah, Pak. Oke. Bagus. Jawab. Ya, bagus. Jadi yang penting pahami prosedurnya, karena ini prosedural kok. Ya, jadi tugasnya kalian satu ini, yang kedua adalah menceritakan apa itu? Menceritakan cerita selama kalian kuliah online, dari belum online ya, sejak diumumkan online terus mau online, perasaan kamu gimana sih, pikiran kamu gimana toh, terus apakah kamu mengalami kebingungannya di mana toh, hambatannya di mana toh, entah hambatan dalam pikiran, entah hambatan terhadap kualitas jaringan dan sebagainya. Ya, kamu ceritakan apa adanya. Ya. VPN, Pak. Hah? Kenapa? Berarti lewat suara, VN. Ya, suara boleh. Kamu direkam ditulis, dulu Pak. toh, pakai HP direkam dulu, biar natural aja, enggak apa-apa. Natural, nanti hasil rekamannya kirim ke WA-nya Pak Amin. Amin. Nah, kan lebih enak itu daripada ngetik biasanya mikir dulu toh. Nah, saya harap Iya, Pak. yang kamu ceritakan nggak mikir, nggak dibuat-buat. Kalau memang itu unek-unek, keluarkan aja ya. Hambatan Unek-unek. ada apa, kelebihannya di mana toh, kelemahannya di mana toh. Ya, intinya adalah Pak Amin ingin mengetahui proses adaptasi kalian. Ya, kamu beradaptasinya gimana toh supaya bisa mengikuti kuliah online ya. Oke, gitu Ahmad Lutfi. Halo Ahmad Lutfi. Akbar. Iya, Akbar Pak. ada Iya, dua, Pak. Akbar Iya, Nitoha Pak. Gufron ada 2. Ana Khairunisa. Halo Ana. Pak, saya arep Budi sama Lutfi barengan, Pak. Oh, ya. Endang. Halo Endang. Eni. Endang di Papua, Endang. Endang di Adira. Eka Ari Safitri. Dir. Imadu ada. Mawar. Jangan ngantuk Mawar. Adira. Niken. Siang, Pak. Iya. Niken, apa kuliahnya mau diganti harinya, jamnya? Apa habis terawih jam Jamnya, Pak. 9 Pagi, malam Pak. gimana? Kami sih ngikuti Pagi kalian. aja, Pak. Kan pagi aja. Kalau siang tidur siang, Pak. Oke. Pagi Pak. Apa sih bar? Kalau pagi tidur pagi, Pak. Ayah. Wait, Kalau pagi Ber. tidur pagi. Kalau Pagi siang tidur tidur pagi. siang. Siang Turu tidur terus siang. wi. Tidur. Malam uripmu turu tok, Bar. Akbar. Lawat salah weh. Pakai Akbar deh. Iya ya. Pagi aja, Pak. Kalau malam ya habis terawih boleh jam 9 sampai jam 10 tahu sampai Tadarus, jam. Pak. Tadarus. Oh, Tadarus, Pak. Ya wes tadarus. Harus berterawih, Pak. Kalau mau pagi ya jam 7 berarti kita mulai kuliahnya. Aduh, jam 7. Tidur pagi, Pak. Ah, tidur pagi.
jam 8 Bangunnya ada, jam jam 10, Pak. 9 ada kuliah. Bangunnya jam setengah 11 Pak. Itu Pak jam Ya. 7. Kalau jam 10 gimana bisa? Bisa Setengah Pak. 11 Pak. Baru bangun. Baru bangun, Pak, jam 10. Aduh, Baru bangun Pak. aduh, gimana ini? Tetap aja Kalau Pak. kata orang tua ya kesiangan di rezekinya ditotol ayam ah. Ya Allah. Ya kan gitu ya. paginya itu beraktivitas sebentar terus tidur lagi Pak jam Iya. 8-nya. Berarti anu ya apa puasa ini lagunya Mbah Surif terbukti ya. Bangun, tidur, tidur lagi ya. Lah mau kemana-mana Tidur dicekal Pak. lagi. Nah iya oke. Kok kemana-mana dicekal gimana maksudnya? Ya udah boleh Oh ya. Ya Banyak sudah. kegiatannya Pak. Iya, ya Di sudah. luar Itu ya. Jadi daripada kantor tidur. Perkuliahan hari ini cukup sekian ya. Silahkan istirahat, selamat istirahat. Jadi tugasnya nomor berapa itu? Nomor 2, 3, 4 ya. 3. 3, 4 ya. Itu terus sama cerita proses adaptasi kalian selama belajar secara online dari mulai mau online sampai sekarang. Ya, ini tidak terbatas pada kuliahnya Pak Amin saja. Kamu boleh cerita kuliahnya yang lain seperti apa. Kalau bisa ya semua perkuliahan matematika kamu ceritakan selama perkuliahan online. Perkuliahan Pak Basir gimana, Bu Evi gimana, hambatan adaptasimu gimana, ya, apa yang menyebabkan adaptasi, apa yang bisa jadi semangat, gitu ya. Ya, Baik, Pak. kalau sekiranya cukup, Pak Amin ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Semoga COVID-19 cepat berakhir sehingga kita bisa tatap muka seperti biasanya. Amin. Allahumma fiq ila ala mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Terima kasih Pak Amin. Mawar jangan ngantuk. Masak loh buat buka ya. Iya dong Pak. Iya. Iya, bye.